Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Faruk Bawani, dan di video ini saya kebetulan lagi mood buat bikin video tutorial ya, membuat apa namanya header file atau library custom dari program C yang kita bikin sendiri. Jadi ketika kita coba buat dulu ya file C. Kita coba main.c, kita taruh di folder sini ya. Oke, kita coba buat gini. Biasanya kita kan include gitu stdio.h gitu ya. Nah, ini adalah library bawaan dari C itu sendiri. Atau di C++ itu pakai ini ya, include iostream. Nah, itu juga sama teman-teman. Jadi sistem dari C++ sama C itu nggak jauh beda, cuman ada yang membedakan pastinya. Tapi untuk video ini kita akan membahas yang di bahasa C saja ya. Untuk bahasa C++ kapan-kapan aja. Kita coba bahas bahasa C dulu. Jadi ini saya del dulu deh. Nah, saya ingin membuat, ini kita tutup. Saya mau buat tugas juga sebenarnya ya. Ini saya mau buat file txt dulu untuk keterangan. Jadi keterangannya gini. Nah, tugasnya itu tugas 7. Membuat library untuk menghitung luas segitiga. Bukan hanya luas segitiga aja, tapi keliling segitiga dan juga titik pusat lingkaran yang dilalui segitiga. Jadi maksudnya itu tuh segitiganya berada di dalam lingkaran, dan ketiga titik sudut dari segitiga itu berada di keliling lingkaran. Nah, kita harus menentukan titik pusat lingkaran yang dimaksud itu. Gitu. Nah, format inputnya begini ya. Dan ini saya udah kerjakan sebenarnya, but saya salah input output ya. Saya custom input output sendiri. Jadi di sini saya akan membuat baru lagi. Jadi ketentuannya seperti itu, dan saya akan buat gini dulu. Agar mudah ya, kita itu buat cara garis besar keseluruhan gitu. Jadi kita buat filenya. Ini ada 3 fungsi berarti ya. Fungsi untuk menghitung luas segitiga, fungsi untuk menghitung keliling segitiga, dan fungsi untuk menghitung titik pusat lingkaran yang dilalui oleh segitiga, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita butuh 4 function ya, bukan 3 function. Ini bisa satu function aja, ini juga bisa satu function. Tapi ini itu butuh 2 function, karena titik pusat lingkaran itu ada ordinat dan absis ya. Nah, ordinat dan absis itu berbeda rumus untuk menghitungnya. Nah, makanya kita butuh 2 function di sini ya. Saya kasih keterangan mungkin 2 functions. Ini satu function, ini juga satu function ya. Salah. Oke. Kita copy paste dan kita langsung aja coba buat ya. Seperti biasa di C itu kita harus include yang namanya stdio. Nah, kemudian udah itu aja dulu. Kemudian kita bikin struktur C-nya in main void terus return 0. Yes. Nah, di sini kita itu butuh format input outputnya, yaitu ada X1, Y1, X2, Y3, X3, Y3. Berarti ada 6 variabel ya. Kita coba buat 6 variabel. Nah, cuman di sini, oh ya, saya lupa. Constraint dari soal yang dimaksud tugas ini itu nggak ada. Nggak ada constraint untuk tugas ini. Nah, karena nggak ada, kita stretch ya. Bahasanya di stretch. Kita pakai long-long aja. Semuanya. Oke? Nah, setelah itu kita bakal declare variabel-variabelnya, ada X1, X2, ada X3, ada Y1, Y2, Y3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalian nggak perlu tulis manual, karena sebetulnya itu bisa copy aja dari X1, salah kan? Nah, dari X1, X2, X3 ini kita copy, paste, kemudian
Di sini kita shift terus blok X-nya, kemudian Ctrl D, D, dan kita ganti menjadi Y. Itu adalah shortcut untuk mengganti variabel secara cepat gitu ya. Nah, kemudian kita baru scanf, tentunya pakai LLD ya. Kalau long itu pakai LLD, oke betul. Persen LLD juga. Ini untuk X1, jangan lupa ampersand X1 ampersand Y1 ya, sorry. Oke, kayak gitu. Good. Kemudian kita copy paste ya. Karena ini kan per baris, jadi saya juga pakai per baris aja. Kemudian ini ada 1 di sini, kita coba ganti menjadi 2, kemudian yang ini juga sama. Kita ganti menjadi 2 cuy. 3 sorry. Nah, gitu. Sip. Berarti input dari program ini udah aman ya. X1, X2, X3-nya udah aman, Y1, Y2, Y3 sudah aman. Nah, kemudian di sini langsung disuruh untuk output luas segitiga, kemudian langsung hasil hitungan luas gitu ya, kemudian hasil perhitungan keliling dan titik tengah lingkaran. Nah, ini saran saya, biasanya kalau menghitung gini, itu pakai double aja, karena biar ada ketelitian di belakang koma, ya kan? Nah, berarti kita harus declare double hasil luas, ada hasil keliling gitu ya, kemudian ada hasil. Nah, untuk hasilnya ini sebentar, ini saya XP aja ya. XP itu untuk X pusat. X pusat itu untuk titik tengah lingkaran. Ini untuk komponen Y, ini untuk komponen X, ini untuk komponen Y, YP gitu ya. Kita declare dulu aja pakai double semua. Jadi nanti function yang kita buat itu pakai double semua cuy. Oh ya, kemudian hasil keliling dulu ya, karena yang diminta kan hasil keliling ya. Oh, hasil luas dulu, sorry. Berarti nggak jadi. Kita ke hasil luas dulu. Kita, salah pencet. Kita sama dengan function yang kita buat sendiri cuy. Kita kasih nama functionnya apa ya? Calc area mungkin. Kemudian untuk variabel-variabel yang kita masukkan, yang kita passing parameternya itu adalah X1, X2, X3, semuanya sih ya. Semuanya ada. Tinggal copy paste aja deh. Semuanya ya. Oke. Nah, untuk rumus luas segitiga diketahui 3 titik itu saya sudah cari tahu. Sudah kita pecahkan ya. Jadi ini saya tulis solusi di sini. Jadi ini ada matematikanya cuy. Saya sudah copy paste tadi. Nah, ini dia. Jadi ada rumus keliling, ada rumus luas. Untuk rumus luasnya sendiri itu adalah setengah dikali VABS. VABS itu float absolute. Jadi dia mengembalikan nilai absolut. Dan untuk ini sendiri akan menjadi float. Bukan float aja sih, bisa double juga. Karena rumus luas yang kita hitung kan pakai double. Jadi nanti bisa pakai double, kemudian dikali setengah. Oke, mungkin ini saya taruh di sana aja ya. Jangan ditaruh sini. Saya taruh di main aja, saya taruh di bawah. Oke, ini saya kasih komen. Kita taruh di paling bawah ya. Karena ini saya ingin kasih fungsi ya. Ini alasan kenapa kalau kita pengen membuat fungsi sekarang, disarankan itu kita harus declare di bagian atas dan kita tulis, ini pakai double ya. Karena return value-nya itu harus double sesuai dengan variabel yang kita masukkan, yaitu hasil luas. Makanya pakai double juga. Kemudian ini kita titik koma. Nah, jadi kita declare gini aja, kemudian di bawahnya itu baru kita
tulis struktur fungsinya gitu. Saya tulis begini aja, dan saya lupa teman-teman, ini itu harus LL ya. Nah, LL, ini juga LL, ini juga LL, ini juga LL, ini LL juga. Oke, mantap. Kemudian di sini jangan lupa disamain ya. Ini saya copy paste aja, saya paste, nice. Oke, ini saya pakai gaya seperti ini ya. Ini juga kayak gitu aja, keren cuy. Oke, untuk calculate area pakai rumus luas ini ya. Jadi setengah dari verbs itu cuy. Jadi saya ingin begini, saya copy dan saya ingin membuat sebuah variabel res seperti itu cuy. Dan ini udah jadi ya. Udah jadi ini cuy. Tinggal dikasih res kemudian dibagi sama dengan 2 karena ini kan dikali setengah. Itu sama dengan dibagi 2 untuk resnya. Kemudian kita tinggal return res, oke? Sip. Kemudian kita calculate. Nah, jangan lupa cuy, di print. Saya agak-agak lupa kadang. Parah emang. Udah dihitung benar-benar, belum di print, Pak. Akhirnya ya gitu. Oke, kita coba di sini kita pikirkan dulu sebentar. Jadi di scanf itu pastinya kita setelah ini kita enter kan. Kalau kalian lihat setelah ini enter, terus baris ini enter lagi baris ini. Nah, kemudian setelah ini tentunya di enter gitu ya. Jadi nanti akan langsung otomatis pindah baris cuy. Jadi saya nggak akan kasih backslash n di sini. Jadi saya langsung kasih ini ya, luas segitiga berapa. So luas segitiga sama dengan atau titik 2 tadi? Oh, titik 2 ya. Oke, kita kasih titik 2 juga. Terus ini ada spasi tadi, kemudian baru persen, double itu pakai LF. Kemudian hasil luas. Oke, mantap. Kita bisa langsung coba untuk program yang ini cuy. Kita coba cek error enggak. Biasanya sih error kalau saya pertama kali ya. Tuh. Ya, saya lupa ini ada harus include math.h. Kelupaan cuy. Ya, di C itu kita harus include manual ya. Nggak bisa include semuanya. Kalau di C++ bisa include semuanya kan. Nah, ini udah bisa, kita langsung run. Berapa ya? Misal 0, 0, kemudian 4, 0, kemudian 2, 4. Ini saya udah coba hasilnya 8 atau 16 gitu saya lupa. Oh, 8. Oke. Jadi hasilnya 8, teman-teman. Sesuai dengan perhitungan saya yang kemarin. Jadi ini udah betul. Dan gini, nanti di header file yang akan kita buat di library kita, nanti kita harus taruh deklarasi fungsi ini. Jadi ini kita kasih keterangan in apa ya, luas segitiga .h kali ya. Kita kasih nama gitu nanti filenya. Oh, sebentar teman-teman, ini tidak direkomendasikan ya. Gini aja cuy, luas segitiga .h, jangan dipakai huruf besar karena setahu saya itu tidak direkomendasikan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Oh ya, untuk yang ini itu tuh juga ada di file lain yang kita kasih nama luas segitiga.c gitu ya. Oke. Kemudian ya, kita bisa lanjut ke keliling sekarang ya. Kita lanjut ke keliling segitiga. Untuk menghitung keliling ini sudah ada rumusnya juga. Nah, untuk luas keliling segitiga itu saya pakai 3 variabel yang dibuat sendiri, yaitu ada variabel double A, double C, BC gitu ya. Dengan A itu adalah
Nah, jadi kita hitung satu-satu. A-nya sendiri itu pakai rumus luas apa ya? Kita calling function panjang, I think. Panjang, jangan. PJG atau jangan dis aja, distance ya. Mantap. Kemudian di sini perlu passing parameter X1 dan Y1. X1, Y1, X2, Y2 tentunya. Oke, itu untuk ABC. Ini untuk AB dulu sih. Salah ya, Pak ya? Sebentar. Salah ini guys, ini itu harusnya AB, terus BC, terus AC, cuy. Parah emang. Nah, kemudian di sini B-nya itu adalah dis untuk yang kedua, cuy. Sebentar. Ini tuh tak kasih nama A, B, B, C, A, C. Wadaw. Biar nggak bingung ya yang dimaksud dari distance ini apa. Karena kemarin saya kasih nama A, B, C, C. Oke, kemudian ini X3, terus ini ada Y3, dan titik koma. Sebenarnya sama ya. Nggak sama-sama amat sih. Oke lah. Kemudian AC itu distance untuk X1, Y1, terus X2 sama Y2. Salah. X3, Pak. X3, Y3 ya. Sorry. Oke, kemudian saya itu pengennya pakai rumus luas ini ya. Ini saya bisa langsung copy paste, asal kalian tahu. Oke. Jadi di sini saya pasti bikin function baru. Data type returnnya double, Kemudian ini dikasih nama dis tadi. Nanti aja itu, oke. Kita langsung paste dan ini pakai variabel juga sama seperti di calc area ya. Double res juga. Karena ini lokal variabel kok aman. Kemudian di sini, nah ini dikali ya teman-teman. Kemudian ini juga dikali. Perkalian dulu, nanti baru dijumlah. Jadi ini aman aja cuy. Atau biar lebih aman ya, itu kasih aja lagi cuy. Oke, kayak gitu. Ini juga sama, kasih lagi. Sip. Tapi ini bingung jadinya ya. Sebentar. Oke. 1, 2. Oh, kelebihan ya sih. Ya, segini ya. Kemudian di sini baru ininya cuy. LL-nya. Oh, tapi nggak gitu, deng. Beda ya. Jadi kita tulis sendiri aja X1, Y1, LL, Y1, kemudian ada LL. X2, LL. Salah. X2, LL, Y2. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian ini udah kelar kan. Kemudian kita titik koma dan kita return res. Sip. Kemudian di sini ini tadi udah betul double. Nah, kemudian di sini itu saya pengen totalin semua. Jadi ini saya koma total. Ini adalah total sama dengan AB tambah BC tambah AC. Itu adalah untuk total semua. Oke. Nah, di sini belum di declare by the way. Kita harus declare di bagian atas. Titik koma, dan ini kita simpan di file header yang lain juga, yaitu kita kasih nama apa ya, keliling segitiga kali ya, .h. Oke, kayak gitu, mantap. Kemudian ini copy paste aja deh.
ini .c gitu. Disamain aja nggak apa-apa. Kemudian total udah, kita langsung printf aja ya. Printf total luas atau gimana? Keliling segitiga ring kok. Ya, keliling segitiga, keliling segitiga titik 2% D, kemudian total. Yes. Kita bisa langsung run, kita coba run langsung ya. gcc main.c, kita coba run. Yang tadi 4024. Aku salah tulis mulu ya bro ya, wadaw. Lu kok salah? Keliling segitiga minus 6. Ada yang salah deh kayaknya. Sebentar ya. Wait. Square root. Ini dikuadratin ya kan. Oh, astagfirullahaladzim. Ini LF guys. Waduh. Lupa, maaf. Kebiasaan, Pak. gcc main.c 004024. Nah, 12,944. Ini udah betul ya. Ini udah betul, luasnya segini. Kelilingnya segini, luasnya segini, udah saya hitung kemarin. Dan ini harus ada backslash n. Yes, jadi biar rapi gitu ya strukturnya. 0040, saya cek lagi ya. Nah, kayak gitu harusnya ya. Sip. Kemudian sudah kita bikin titik pusatnya coy. Nah, untuk titik pusatnya ini gimana? Saya declare double lagi ya. Untuk X pusat dan Y pusat. Double XP, double ngapain? YP. Nah, kayak gini aja. Kemudian XP itu nanti adalah apa ya? Oh, ini aku ada formatnya ya, calc area, calc disk aja ini. Waduh, saya ganti aja namanya guys, calc disk, biar ada formatnya cuy. Asik. Calc disk, kemudian ini juga calc disk. Oke, mantap. Nah, untuk XP ngitungnya pakai apa ya? Kalau nama teorinya circumcenter sih. Jadi kita pakai calc circum aja kali ya. Biar nggak panjang-panjang amat. Dan ini kita passing parameternya semua cuy, asal kalian tahu ya. Kita passing parameter semua. Dari X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 semuanya kita passing ke calc circum. Mantap. Kemudian juga sama untuk YP ya. Untuk YP juga sama. Kok mesti klik ke sini sih? Nah, ini kita ganti YP aja dan baru kita bikin. Oh, sorry. Ini tuh harus ada X gitu. Dan ini Y karena dua fungsi berbeda kan. Jadi udah tahu. Nah, karena ini tuh rumusnya beda cuy. Nih, X pusatnya X1 kuadrat, Y1 kuadrat. Ini maksudnya kuadrat ya. SQR itu square gitu. Jadi X1 kuadrat, Y1 kuadrat dikalikan selisih Y2, Y3, kemudian bla 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 gitu ya. Dan ini nggak boleh dibalik by the way. Ini nggak boleh dibalik ini. Oke, mungkin passing parameternya segitu. Terus di sini juga ada determinan ya. Nah, untuk determinan sendiri itu rumusnya gimana lagi lupa aku. Sebentar ya. Saya coba buka yang tadi. Ini adalah file yang udah saya buat sih sebenarnya. Saya lupa cuy, untuk determinan itu gimana. Nah, ini dia determinan. Panjang rumusnya ya. Jadi wajar kalau lupa. Kita buka yang tadi lagi. Tugas 7 dan di sini
kita hitung di dalam main atau di dalam atau di luar ya. Kayaknya di dalam function calc circum aja ya. Jadi kita declare lagi, pakai double juga, calc circum. Kemudian ini nanti aja diisi. Saya pengen paste ini dulu cuy. Nah, ini tuh kita bisa copy paste ini ya untuk argumennya. Karena formatnya sama tadi. Jadi kita paste aja langsung. Terus kita butuh apa nih? Calc circum X dulu ya. Calc circum X. Terus ada apa nih? Ini udah sama persis kan? Ya. Baru kita masukkan rumus luasnya cuy. Rumus luas, circum center ya, sorry. Kita kasih variabel xp gitu, kita sesuaikan dengan variabel di main. Terus xp-nya itu ini dia. Kemudian dibagi determinan cuy. Gue nggak fans dengan ini. Jadi determinannya nanti dibagi di akhir aja, jangan di sini cuy. Nah ini ada x1 kuadrat, y1 kuadrat itu pakai declare fungsi sendiri cuy. Wadaw, oh my god. Kita pakai x1 skr ya. x1 skr sama dengan ini adalah kita panggil function lagi kali ya. Jadi nggak jadi 4 function guys. Kita pakai 5 function ya. Satu function untuk skr. Nah, skr ini bisa dipakai di dalam calc circum sendiri. Enaknya gimana nih? Nggak usah deh. Mending X1 kali X1 aja kali ya. Sebenarnya agak lemot sih, tapi enaknya gimana ya? Sebentar. Oke lah. Karena ada ini juga guys, asal kalian tahu. Nanti kita bisa lakukan apa? Data hiding. Bukan data hiding sih. Lebih tepatnya function hiding. Jadi ada function yang tidak bisa kita include-kan ke dalam sini, meskipun file .h-nya kita include nanti. Karena kita nggak declare function tersembunyi itu di dalam H. File H itu public ya, makanya semua yang dideclare di situ bisa diakses di dalam main yang kita buat nanti. Yang ya di sini. Gitu cuy. Salah. Ini kita return double aja kali ya. Double atau ya. Oh iya, takutku gini guys. X1, X2, Y1, Y2, Y3 itu nanti double semua, jangan-jangan. Wadaw. Enggak. Pakai long aja ya. Nggak ada ketentuan sih, pakai long aja nggak apa-apa. Jadi ini LL, SQR, kemudian ini adalah LL A. Yang di return apa? Saya buat di sini aja kali ya. LL SQR LLA, kemudian return A kali A. Cuman gitu doang sih functionnya. Sederhana ya. Nah, kemudian ini untuk yang selanjutnya juga cuy. Saya paste semua karena butuh semua ya ini ya. 6. Kemudian ini X1, X2, X3, Y1, sebentar. Oh ya, ini pakai Y. Kemudian ini itu sebentar. Nah, Y1, Y2, Y3, ini juga. Kok ini masih X ini? Waduh, anomali nih. Y3, terus di atasnya Y2, di atasnya X. Ini X3, sorry. Ini X2 ya. Nah, oke deh. Udah betul deh.
Terus ini apa nih? Loh, X2 SQR plus Y1 min Y2 expected titik koma. Ini kenapa coba? Sebentar. Let me think. Kenapa expected titik koma? Belum saya declare kali ya. Karena belum saya declare kah? I don't know. Enggak ada ya. Nggak tahu lah, kita declare aja dulu guys. Ini error gara-gara apa coy? Waduh. Expected titik koma. Oh, ini kali ya. Sebentar. Errornya ada di sini cuy. So, I think kurang gini ya. Terus ini juga ada yang kurang kah? Sebentar. Oh iya. Wah, error pesannya salah guys. Parah emang. Error message-nya salah tadi. Harusnya ini ya, parenthesis. Oke, ini udah benar kayak gini. Baru XP-nya kita bagi dengan that gitu. Baru kita return. Oke. Oh, salah tulis, Pak. XP besar. Baru return XP gitu. Oke. Nah, kayaknya udah. Ini juga udah di declare. Ini saya kasih keterangan in apa ya sekarang ya? Circumcenter ya. Circumcenter.h. Ini ada dua, tapi ini di hiding teman-teman. Ini tuh ada di in circumcenter.c. Nah, ini saya bedain aja karena nggak usah gitu loh. Maksudnya biar dia beda. Kalau di sini itu untuk yang dimasukin di header ya. Salah tulis cuy. Circumcenter.c. Alright. Now kita bikin hal yang sama. Nah, kita pakai ininya sama juga ya. Oh iya, ini saya kurang ini apa? Tanda kurung. Oh, kurang tanda kurung tadi cuy. Makanya dianggap salah parah. Kayak kemudian YP itu juga seperti itu. Formatnya juga sama ya. Formatnya sama by the way. Kita paste di sini aja. Ini circum Y sekarang. Kemudian ini sama. Terus yang beda adalah di bagian ini doang. Oke. Ini adalah bagian yang beda sendiri. Kita paste, salah. Kita paste yang ini ya. Oh, salah. Ini YP gini ya. Oke, kemudian ini nanti dulu. Ini saya ganti YP P-nya besar. Ini juga sama YP-nya besar. Oke, sip. Dan ini tinggal saya declare di atas main. Di sini. Sip, mantap. Jadi sekarang kita udah punya nih function-functionnya. Dan oh ya, kita coba print ya. Lupa belum di print, kocak. Hehehe. Saya nonton Erpan 1140 baru. Saya niruin gaya dia loh. Oke, bentar. Ini ada apa? Titik tengah lingkaran ya. Kita kasih nama titik tengah lingkaran. Titik tengah lingkaran. Kemudian di sini, nah ini agak beda ya. Saya kasih tanda kurung, koma, persen LF. Nah, gitu. Sip. Dan ini dikasih nama XP dan YP ya. Sip. Pas, mantap. Kurasa sudah ya.
Cara struktur udah kayaknya. Kita coba run. Kira-kira ada yang salah nggak? Oke, ada yang salah ya. Sebentar. Global previous declaration of XP was here. Global hasil luas clear. Oh, wait a minute. Ada yang sama ya? Oh, One eternity later. Oh, astagfirullahaladzim. Sudah dideklar ya tadi ya. Ya udah dihapus lagi. Lupa cuy. Waduh. Nggak ngebaca tadi. Masih salah nih. Double XP IP. What? Kan di situ ya, bro ya. Oh aja ketemu masalahnya di sini ya. Di line 28. Jadi sudah dideklar tadi di atas ternyata. Jadi ini kita hapus saja. Kita save dan kita langsung run lagi, itu langsung bisa cuy. Oke, 004024. Hasilnya berapa? Yes, udah betul ya. 2 sama 1,5 ini udah betul. Kalau kita lihat di GeoGebra misalkan, sebentar. GeoGebra, kita coba lihat ya. Apakah benar titik pusatnya itu di situ gitu ya. Misalkan A berapa ya? 0,0. Kemudian ada B 4,0. Kemudian ada C, ya C 2,4 ya tadi ya. Loh, 3,4 salah. Nah, segitu cuy. Nah, titiknya itu ada di 2,1,5. Betul? Kita kasih O mungkin I think 2,1,5. Betul ya? Titik pusatnya ada di sini cuy. Ini adalah lingkarannya gitu. Lingkarannya menuju ini ya. Dengan jari-jari berapa ini? Kurang tahu saya. Mungkin saya tulis rumus jari-jari juga ya. Rumus lingkarannya juga. Bentar. 4 kurangi 1,5 itu 2,5. Betul nggak? Jadi 2,5 kuadrat itu nggak tahu berapa. 2,5 kuadrat. Mana kuadratnya ini ya? Sama dengan sebentar X min berapa tadi? 2 ya. Sama Y min 1,5. Ini dikuadratin, ini juga dikuadratin. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah segitiganya itu ini ABC di dalam O gitu. Nah, sebenarnya O ini juga menjadi titik pusat segitiga. Benar nggak? Ya, pokoknya titik pusat dari bidang lah. Yaitu segitiga itu sendiri. Dan karena titik pusat segitiga terus titik-titik pusat ya titik-titik di segitiganya itu berada di keliling lingkaran. Nah, maksudnya gitu, karena berada di keliling lingkaran maka otomatis titik pusat dari segitiga itu bakal sama dengan titik pusat lingkaran. Begitu juga untuk bangun-bangun yang lain ya, bangun yang nggak aneh-aneh ya. Kalau bangun yang aneh-aneh berbeda lagi ceritanya. Pokoknya gitu. Kebetulan ini kayak gitu sih. Jadi ini udah benar semua, tinggal kita buat header file dan
file-file lain cuy. Nah, untuk membuatnya itu tuh biasanya gini. Ada kita buat folder baru yang namanya src. Ini untuk file C. Kemudian ada bukan di situ. Di luarnya juga ada include. Kayak gitu. Kenapa kok dipisah gitu? Include itu nanti bakal jadi .h kita nanti semua. Dan main sendiri itu masuk di src. Kita pindah aja. Dan src nanti bakalan ada function-function ini cuy. Ada circumcenter, ada keliling segitiga, luas segitiga, dan hanya itu ada ini gitu. Oke. Nah, oke. Kita langsung aja buat filenya ya. Mungkin aku mau buat file luas segitiga .c dulu. Oh, nggak bisa. Sorry. Jangan gitu dulu cuy. Kita bikin headernya dulu. Salah Pak. Ini kita paste aja ya. Ini kita copy, kita paste di sini nanti. Kita coba buat file baru yang bernama luas segitiga .h. Kita paste. Dan di sini sekarang di file-file apapun yang akan kita buat di sini itu selalu sertakan ini teman-teman. Selalu sertakan include dan define atau makro yang ada di sini. Selalu define gitu. Nah, kemudian ini udah ada deklarasinya ya. Sekarang itu sebenarnya di file header ada format tertentu. Jadi maybe di sini aja ya, saya pisah. Yaitu ada function template lah. Bisa dikatakan template, yaitu if not define, yaitu nama file hanya ini, yaitu luas segitiga underscore h. Biasanya kayak gitu orang-orang. Maka ini define luas segitiga ini. Kita copy, terus ini di akhirnya kita kasih and if gitu. It should be work. Oke, ini seharusnya sudah bisa. Kemudian ini juga kita jadikan ini ya apa template aja lah. Kemudian kita buat baru lagi, kita kasih nama. Nah, biar cepat ya, biar meningkatkan performa, kita pindah jadi layar belah ya. Untuk main ini kita pindah ke kanan aja. Nah, kayak gini mantap. Kita bisa buat baru nih di include. Kita buat header keliling segitiga saya. Langsung copy paste di sini bisa boleh. Oke, terus ini di sini aja lu. Terus ini aku mau include. Kemudian ini aku mau kasih nih. Yes. Terus ini keliling segitiga ya. Jadi kayak gitu. Mungkin aku skip aja ya. Oke, kemudian di .c saya lupa. Jadi mungkin sebelum saya percepat, saya kasih tunjuk dulu untuk file C itu harus sama sih formatnya. Harus ada include ini ya. Tapi bukan begini, tanpa define ini ya. Wes, tanpa define ini, tanpa and if juga. Jadi cuman gini doang. Kemudian di bagian atasnya itu kita include header yang dimaksud, yaitu di sini luas segitiga berarti luas segitiga .h, tapi pakai begini, pakai tanda petik segitiga keliling segitiga luas ya, luas segitiga .h kayak gitu. Apa nih? Include error detected, please update your include path. Sebentar, salah ini. Waduh, mungkin salah ya, harusnya include
Kok salah? Nah, begini cuy. Berarti file yang kemarin saya buat salah dong. Tapi bisa kok kemarin, bisa works ya. I don't know. Ya, pokoknya gitulah. Luas segitiga.h. Kemudian untuk file lain juga gitu sama. Terus tinggal di copy paste yang ini, yang in luas segitiga.c, kita paste ke sini. Udah, itu doang. Ini juga sama untuk yang di sini semua. So, aku skip aja ya. Oke, ini udah jadi ya. Jadi ada di Circum Center tadi ditambah ini ya SQR. Nah, tapi di SQR ini itu tidak visible di sini. Jadi kita nggak bisa akses SQR di sini. Kalau ini kita komen ya. Karena di circumcenter.h itu kita tidak declare yang namanya SQR ini. Makanya kalau misalkan ini aku gini, itu nggak akan bisa cuy. Nah, ini nggak akan bisa. Nanti error kayak gitu. Dan kayaknya udah, tinggal kita include semua ya teman-teman. Jadi kita perlu include sama caranya. Ini include berarti terus slash. Nah, ini semuanya diinputkan ke sini cuy. Jadi begitu caranya, easy ya. Ini tadi berarti luas segitiga.h. Salah, ini nggak anu nih. Nggak masuk ini. Waduh. Bentar ya. Include luas segitiga. Cannot open. Nggak bisa ini. Nggak. Oh, sudah hilang. Lah, nggak tahu deh kenapa tadi. Nah, udah ya, tadi bug kayaknya. Karena nggak ada error kok. Jadi ya kayak gini, terus ini di sini kita bisa langsung komen aja. Kita komen, ini kita udah nggak butuh lagi, ini juga kita nggak butuh lagi. Mantap. Dan ini juga mau saya ilangin aja ya untuk ini sudah saya save semua ya. Dan kita close aja, kita fokus ke sini aja, ke main aja. Karena ini tuh tinggal kita compile aja cuy. Cara compile-nya kurang lebih sama GCC, kemudian nah di sini beda nih. Caranya itu include, kemudian include all, kemudian betul nggak sih? .h ya, sorry. Kemudian maaf. SRC dulu, saya agak lupa ini. All.c gitu ya, kemudian -i, kemudian include, kemudian .h di sini, habis itu program, kemudian -rm gitu nggak sih? Waduh, salah aku.
Sebentar. Saya agak lupa ini. Oh, salah. Yang bener gini ya. Waduh. Yang bener yang ini ya. LM cuy, RM. Ya, ini kita bisa nggak? Oke, kenapa nggak bisa ini? Circumcenter.h. Sebentar. Ini kayaknya bukan begitu deh. Search C include oh, error ya. Kenapa nggak bisa ini? Waduh. Iya, ini tadi makanya muncul error ya. Bentar deh. Cannot open source file was ketika. Coba begini. Oh, wait a minute. Keliling, ini namanya betul nggak sih? Luas segitiga circumcenter.h. Sekeliling segitiga, luas segitiga .h. Betul ya? Kok salah ini? Waduh. Tapi yang apa? Circumcenter itu nggak error. Nah, sebentar. Mau ini aku nggak include anjir. Wah, ini lupa belum diincludekan, parah ya. Itu harus diincludekan circumcenter. Tuh, itu cuy. Kayaknya gara-gara include ini deh. Karena perasaan itu nggak gini kok. Ya bro ya. Setahu saya itu nggak usah ini. Tinggal langsung ini aja. Oke. Coba ya. Tuh bisa. Nah, bisa. Aneh emang. 00 sebentar. 4024. Nah, ini udah bener ya. Titik tengah lingkaran. Nah, ini udah bener. Saya itu agak heran juga itu kenapa ya? Nggak tahu lah. Ya, tapi yang pasti itu tidak usah ini ya, nama foldernya ya. Langsung nama filenya aja. I don't know. Ya karena kita ngekompilnya gini kali ya. Makanya bisa aja gitu. Cuman di sini perlu ditambah ya terangan. Jadi ini saya mungkin langsung aja untuk kita pakai bahasa Inggris aja dulu. To compile this file. To compile this program. Itu pakai gcc src bla bla bla. Pakai ini cuy. Dan di sini saya hapus saja programnya. Move tulis ke pin. Astagfirullah. Keliru ya. Pak, belum di save. Parah. This program. Compile this program. Perlu ini. Nah, kayak gitu cuy.
Dan yang ini kita hapus, maksudnya ini juga kita hapus. Nah, jadi gitu ya caranya untuk membuat file header. Jadi saya recap aja ya, buat header. Jadi pertama susun function dulu semuanya dalam main.c. Yang kedua, baru pisahkan functionnya dari main dengan cara yaitu kita harus buat file.h dan .c dengan nama yang sama, di mana di file.h itu harus include ini cuy, if not the file, nama file h. Kemudian ini harus define gitu ya. Kemudian ini harus ada env, dan ini adalah place your code here gitu. Nah, terus di file.c kita harus include teman-teman, include nama file ya, nama file.c. Tapi harusnya nggak usah ini ya, nama file.c gitu aja, karena nggak direkomendasikan. Baru kita harus place your code sih, lebih tepatnya ini tuh your function declaration. Dan ini place your function structure. Ya, maybe like that. Dan ya udah aja. Terus yang keempat, tinggal include semua header file yang dibuat dengan cara ini, include nama file.h ya, salah cuy, nama file.h ini juga .h ya gitu. Baru coba compile dan run. Sip, kayak gitu cuy untuk cara membuat file header dan juga file C, file source ya. Jadi terima kasih sudah menyimak. Ini udah berapa jam ini? 1 jam lebih ya. Waduh ya, 1 jam. Jadi terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.